Perkenalkan, nama saya Melisa Putri dari kelas 1C, program studi D3 Teknik Informatika. Saya di sini akan menjelaskan tentang perulangan for. Perulangan for adalah salah satu struktur kendali dalam pemrograman yang digunakan untuk mengulang suatu blok kode dengan jumlah iterasi tertentu. Perulangan ini umumnya digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya. Bentuk pernyataan for seperti ekspresi 1, ekspresi 2, dan ekspresi 3. Ekspresi 1 itu ialah initial value variabel pengendali loop. Ekspresi 2, kondisi yang dipakai untuk melanjutkan loop. Dan ekspresi ketiga mengatur kenaikan nilai variabel pengendali loop. Ketiga ekspresi dalam for tersebut harus dipisahkan dengan tanda titik koma. Dalam hal ini, pernyataan bisa berupa tunggal maupun jamak. Jika pernyataan berbentuk jamak, maka pernyataan-pernyataan tersebut harus diletakkan di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Contoh penggunaan for, misalnya untuk menampilkan deretan angka sebagai berikut 20, 30, 40, 50, sampai 100. Untuk keperluan ini, pernyataan for yang digunakan berupa selanjutnya, diagram alir dan urutan proses perulangan for. Diagram berikut menunjukkan pemrosesan setiap bagian dari for, dan penjelasan dari elemen-elemen dari diagram tersebut ialah bagian 1 ada for, menunjukkan struktur dasar dari perulangan for. Dan bagian 2 ada alur proses. Alur proses seperti langkah awal, mengecekkan kondisi, eksekusi blok perulangan, dan setelah blok selesai. Yang ketiga, akhir perulangan. Jika kondisi pada 2 bernilai false, alur keluar dari loop dan proses berakhir. Diagram berikutnya adalah penjelasan dari diagram tersebut ialah initial value merupakan langkah pertama untuk inisialisasi nilai awal variabel yang akan digunakan dalam perulangan. Yang kedua, kondisi. Kondisi akan dievaluasi untuk menentukan apakah loop harus dilanjutkan atau dihentikan. Jika kondisi true, alur dilanjutkan ke bagian pernyataan. Jika kondisi false, alur keluar dari loop. Yang ketiga, bagian ini berisi perintah atau instruksi yang akan dijalankan setiap kali perulangan terjadi. Yang keempat, control loop. Setelah pernyataan selesai, langkah ini dilakukan untuk mengatur iterasi berikutnya. Pada loop for, bagian ini biasanya berupa perubahan variabel seperti i++. Setelah ini, alur kembali ke evaluasi kondisi. Yang kelima, ada akhir loop. Ketika kondisi bernilai false, loop berhenti dan alur keluar dari struktur perulangan. Nah, di sini saya akan membuat program dan langkah-langkahnya. Yang pertama, include. INTI. INTI ini untuk variabel perulangan. Dan INT total yaitu 0,
INT total sama dengan 0 itu variabel untuk menyimpan jumlah total. Setelah itu kita akan membuat perulangan dari 1 sampai 10. For sama dengan kita menggunakan angka 1 dan angka 10. Setelah itu print angka dan kita tambahkan nilai I ke total. Setelah itu kita akan cetak hasil jumlah total. Setelah semuanya sudah kita buat, lalu kita mengetik retur. Nah, setelah semua program sudah siap, lalu kita runkan. Hasilnya seperti ini. Jadi jumlah total dari 1 sampai 10 adalah 55. Datang dari 55 ini adalah kita jumlahkan dari 1 sampai 10. Jadi kesimpulan dari perulangan for ini ialah suatu bentuk proses pengulangan kegiatan pada suatu statement atau lebih secara berulang-ulang selama yang dijadikan acuan tersebut terpenuhi dengan baik. Perulangan for ini kebalikan dari perulangan while, di mana penggunaan perulangan while digunakan ketika jumlah perulangannya tidak ditentukan, sedangkan perulangan for digunakan bila jumlah perulangan sudah ditentukan. Jadi, perulangan ini dapat dibagi menjadi dua jenis yang beda, yang mana dapat kita bedakan menjadi
counted loop, dan uncounted loop. Dalam perulangan for terdapat 3 bentuk parameter yang harus diketahui, yaitu yang pertama inisiasi, kondisi, dan modifier. Sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.